Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Sidang yang masyarakat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa aja kesimata sepuluh pihak penyaman Allah taala. Wang ia semata mawarik pihak penyaman Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat iman. Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, tak pandang dulu apakah hari ini kita melakukan maksiat, apakah lebih banyak maksiat yang kita lakukan hari itu atau lebih banyak kebaikan yang kita lakukan pada hari itu. Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Baik kita meminta nikmat itu atau tidak meminta nikmat, Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Tanda besarnya rahmat Allah kepada umat manusia. Salawat dan salam kita haturkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi kecerdasan, Nabi yang menjadi dari pura dari usuri rana atau tolongnya. Sini teman-teman tinggal sudah selesai tauhid kesin Allah Taala. Menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kumerun masuk panjang datanglah tasuk disini sahabatna giling tangga tasuk disini sahabat dan kumerun masuk panjang ni ke sahabat na angkan ada dalam masjid ni ke pede datang dalam masjid. So ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya melihat satu persatu sahabatnya yang sudah berada dalam masjid. Namun pada saat tersebut Rasulullah tidak melihat seorang sahabat. Sahabat tersebut bernama Sya'ban. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umat bicara orang-orang tanya tusuki. Dari umat bicara sifat kita dan itu maka datang mengerti atas sifat kalian tanya. Dari umat bicara kita waranina medan pertempuran itu tidak melihat dulu sejarah Sya'ban adalah petarung yang hebat. Namun apa kelebihan yang dimiliki Sya'ban? Sya'ban adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dia dan kadang-kadang sempat jadi waktu di masjid. Sehingga suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendirikan salat subuh. Nah, dia pada terjemahan Sya'ban, maka tanya Nabi dari sahabatnya, adakah di antara kalian yang tahu keberadaan Sya'ban? Adakah yang di antara kalian yang tahu kabarnya Sya'ban? Engkau bisa dikalibannya Sya'ban. Melo di masa panjangnya jadi 3 Sya'ban. Tidak ada sahabat yang menjawab. 3 sahabat yang Nabi tak bisa dikalibannya Sya'ban. Maka Rasulullah berkata, kalau begitu kita tunggu beberapa saat. Kita aja mencinangku. Setelah ditunggu beberapa saat,
Sya'ban tak kunjung datang. Rasulullah kembali bertanya kepada sahabatnya, adakah di antara kalian yang tahu kabarnya Sya'ban? Kita bisa daripada Sya'ban. Kembali tidak ada sahabat yang menjawab. Karena waktu itu adalah subuh hari, waktu salat subuh begitu pendek, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Sya'ban tak kunjung datang dilaksanakan salat subuh. Nah, suruhnya Bilal untuk kamu. Setelah Bilal melaksanakan iqamah, maka Rasulullah bersama sahabatnya melaksanakan salat subuh. Setelah salat subuh, Rasulullah kembali melihat sahabatnya. Rasulullah kembali melihat ke belakang. Ini dengan kita sahabat dan melihat dari Sya'ban. Melihat kapan terlambat Sya'ban. Ternyata tidak. Rasulullah ketika melihat sahabat-sahabatnya di belakang, Rasulullah tetap tidak menjumpai Sya'ban. Dia pernah bagaimana dengan kita Sya'ban. Dia pegang dengan kita Sya'ban dan kita. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Engkau kan bisa bulan Sya'ban. Maka menjawab salah seorang balaya Rasulullah, iya Rasulullah Allah Taala bisa bulan Sya'ban. Maka apa kata Rasulullah kalau begitu kita berangkat ke rumahnya Sya'ban? Setelah melaksanakan salat subuh, kurang momen sampai subuh Nabi kita, lupa isi bawah sahabat-sahabat lupa di bulan Sya'ban malam. Ternyata perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban bukan perjalanan yang singkat. Tanya adalah maka seratus angka aja. Tanya maka adalah 10 angka aja. Perjalanan lebih dari 10.000 langkah kaki, mungkin ratusan ribu. Rasulullah berangkat mulai setelah melaksanakan salat subuh. Ia meninggalkan bulan Sya'ban, maka berkesut. Artinya apa? Artinya perjalanan dari masjid ke rumahnya Sya'ban perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam perjalanan. Tapi itu tidak mengubah keyakinan Sya'ban, tidak mengubah keimanan Sya'ban untuk tetap melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sesampainya Rasulullah di depan rumah Sya'ban, maka Rasulullah memberikan salam kepada penghuni rumah. Assalamualaikum ya ahlal bait. Maka keluarlah seorang perempuan Mas'umah Quraisy. Yang perempuan itu adalah istrinya Sya'ban. Maka Rasulullah bertanya, ada apa gerangan? Pertama kalinya Sya'ban tidak melaksanakan salat bersama kami. Maka Sya'ban nampak dia sampai berjamaah sebab untuk nama suku. Pertama kalinya Sya'ban tidak melaksanakan salat subuh bersama kami. Maka istri Sya'ban berkata, ya Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah memanggil Sya'ban tadi malam. Maka Rasulullah hanya bisa berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata salah satu alasan yang membuat Sya'ban tidak bisa menghadiri salat berjamaah beserta kita, saya dibawa alasan Sya'ban itu untuk berjamaah. Jenah itu buat kunna dicabu nyawana di malaikat. Satu saja penghalang Sya'ban untuk tidak datang berjamaah bersama kita adalah ketika Allah sudah memisahkan antara tubuhnya dengan rohnya. Maka istri Sya'ban kembali berkata, ya Rasulullah, ketika Sya'ban akan meninggal, waktu Sya'ban merahmati seluruh Allah Ta'ala, ada kalimat yang keluar dari mulutnya yang sampai sekarang saya tidak paham apa maksud dari kalimat yang keluar dari mulutnya Sya'ban. Yang pertama, ya Rasulullah, ketika Sya'ban akan meninggal, beliau berkata, kenapa tidak lebih jauh? Mati dia milik Mamilah. Kenapa tidak lebih jauh? Maka Rasulullah berkata, setiap orang yang akan meninggal, ini tahu melalui mati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika akan dijabut rohnya, maka akan diperlihatkan semua amal kebaikan atau amal keburukan yang pernah dilakukannya semasa hidupnya. Semua amal kebaikan yang pernah kita lakukan selama kita hidup, ataupun amal keburukan yang pernah kita lakukan semasa hidup, dan balasan amalan yang pernah kita lakukan dari amalan amal ijik kita boleh kita pembalasan apabila dan surga, dari amalan majab kita boleh kita topi pembalasan neraka sebawa pasaran kita. Maka Sya'ban ketika akan meninggal, kata Rasulullah SAW, diperlihatkanlah amalan yang pernah dia lakukan, yaitu perjalanan jalan kakinya dari masjid ke rumahnya atau dari rumah ke masjid
untuk melaksanakan salat berjamaah. Diperlihatkan pahalanya. Dikitani apalanna Allah Sya'ban kulir bulan bulan masjid. Maka Sya'ban ketika diperlihatkan surga, maka dikena primadana amalan majicimu. Maka Sya'ban menyesal. Masa sekali Sya'ban menyesal, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Kenapa tidak lebih jauh? Seandainya rumahku lebih jauh lagi dari masjid, maka langkah kaki yang saya langkahkan ke masjid maka semakin banyak pula amalan yang bisa saya dapatkan, maka semakin luas pula surga yang bisa saya dapatkan. Pendeknya dan membeda di pulang dari masjid dan pula menjaga apalah berbangun. Sya'ban menyesal, padahal perjalanan Sya'ban dari masjid ke rumahnya, dari rumahnya ke masjid perjalanan sekitar 1 jam perjalanan. Sya'ban ketika melakukan akan meninggal, diperlihatkan balasannya, masih menyesal, masih sekali mungkin. Bagaimana dengan kita yang rumah kita berhadapan dengan masjid, yang rumah kita hanya sekitar 100 langkah kaki, 200 langkah kaki? Apakah kita senantiasa melaksanakan sholat di masjid? Maka kita pasti akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puan, mari untuk sia-siakan ini apa pada diri. Maka awal masjid boleh pulang, ni ada diri masuk pada pulang. Maka awal masjid pulang, ni lebih diri masuk pada cara dia boleh. Padahal ini semua ini hadis dan boleh yang mana ni hadis sana. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Yang sempajat berjamaah itu lebih sini daripada sempajat jalan 27 derajat. Allah Rasulullah tidak berkata 27 kali pahala, 27 derajat, dan 1 derajat dibandingkan derajat yang lainnya. Dalam satu hadis diriwayatkan 500 tahun perjalanan. Maka pahala yang kita lewatkan ketika kita meninggalkan salat berjamaah ini begitu besar. 1 langkah kaki kita menuju masjid, maka berguguranlah dosa-dosa kita. 1 langkah kaki kita menuju masjid, maka diangkatlah derajat-derajat kita. Bertambahlah setiap langkah kaki kita ke masjid, bertambah pula pahala yang kita dapatkan. Tapi kita masih menyia-nyiakan ini. Lebih pilih masuk payah kalau kita di bolada. Lebih pilih menurut bola yang menonton. Lebih pilih menurut bola daripada dokter masjid. Maka dari kumero dengan cara pengalaman nyawa pasti masih sekali mana memang diperlukan Allah Taala. Yang kedua, ya Rasulullah, waktu natumilo mati Sya'ban, satu kalimat yang keluar dari mulutnya agak gosip, maka dari Sya'ban waktu natumilo mati. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Maka dia pilih Sya'ban. Yang kalimat yang keluar ini pun saya tidak mengerti suruh pengalatan waktu natumilo mati semata ulangi. Kenapa tidak semuanya? Maka kata Rasulullah SAW, Sya'ban kembali diperlihatkan pahala amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Satu ketika Sya'ban akan makan roti, minum roti di bolana. Tiba-tiba di depan rumahnya ada pengemis yang meminta-minta, wahai hamba Allah, saya sedang kelaparan, apakah ada sesuatu yang bisa engkau bagi kepadaku? Maka Sya'ban pada saat itu tanpa berpikir panjang, sepotong roti yang akan beliau makan, beliau potong menjadi 2 bagian. Segelas susu yang beliau akan minum, beliau bagi menjadi 2 gelas. Setengah untuk beliau minum, setengah untuk disedekahkan. Roti pun demikian, setengahnya beliau sedekahkan, setengahnya untuk beliau makan. Maka ketika diperlihatkan pahala tersebut, maka Sya'ban kembali menyesal. Kenapa tidak semuanya? Maka kalau sedekah mana nih? Seandainya sedekah mana nih orang perak iya orang yang roti, iya susu pasti lebih mega apalah menolong. Maka inilah yang akan terjadi pada kita. Dulu mega orang perak tari lana kutungan engkau pulada tabungan tari bangin berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran. Dia uang yang kita simpan di bank, uang yang kita pakai untuk membangun rumah, membeli mobil, tidak akan kita nikmati. Apa yang kita nikmati itulah uang yang telah kita sisihkan di rumah-rumah Allah. Ia berubah yang punai. Uang yang kita miliki adalah uang yang telah kita sedekahkan. Maka ia otomatis, maka tadi tadinya dia Allah Taala. Nina panafuan maka laula al-qur'ana ila jadi qori wasata. Puan, benden kita warengi umur cete, tetambaya umurku, melo kali suri masih dekat. Ia otomatis maka tadi-tadinya dia Allah Taala, melo dia masih dekat. Dia nak melo kali semua sampaian. Dia nak melo kali semua seker, melo kali semua
orang yang meninggal menangis di hadapan Allah, maka dia lupa oleh semua sedekah, maka dia ada semua sempadan, maka nasi sedekah di bawah menu boleh. Nasabah aisan ni teman-teman pada dia rasa sempadannya, jika boleh sempadannya, lorong ni apalan, di kena kembali masuk sempadan di guna gak apalan di lorong. Ia orang dia menghati di mana apalannya, jika selesai penyelenggaraan ibadah haji, dia nagaga apalan di lorong. Jika dia sering bersedekah, selama sedekah kita masih digunakan, masih sedekah kita masih hidup, selama masih digunakan, masih lorong di ampalan, tetap mau lorong ampalan. Inilah sehingga orang-orang yang meninggal senantiasa menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengalami hal-hal tersebut, maka kita gunakan sebaik-baik mungkin umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki salat berjamaah kita, memperbanyak sedekah kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon agar pada turuni masyarakat yang ada bicara. Itulah para hadirin, para Allah wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum